Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuatkan video spesial buat kamu dan ini adalah versi cewek, spesial buat cewek ya. Oke, jadi just for female saja. Oke, jadi buat kamu yang cowok-cowok, sementara kamu hanya boleh nonton saja, tapi tidak terlibat dalam pembacaan ini. Artinya adalah yang saya bakal tunjukin ke kamu adalah dia sosok cowok yang seperti apa, dia ciri-ciri cowok yang seperti apa. Oke, jadi judul pada tema kali ini adalah ciri-ciri jodoh kamu. Oke, ciri-ciri jodoh kamu seperti apa. Dan teman-teman silahkan nanti kita bakal melakukan pick a card atau pilih kartu. Jadi kamu bisa memilih salah satu di antara 1, 2, dan 3. Oke, di antara 1, 2, dan 3. Di sini ada cincin berwarna hitam, berwarna merah, dan juga berwarna kuning. Hitam, merah, kuning. Hitam, merah, kuning, kuning, merah, hitam. Oke, silahkan pilih salah satu dan kamu boleh tutup mata sebentar, atau mungkin kamu rasakan saja berdasarkan intuisi dan juga feeling kamu seperti apa, cocoknya di kartu hitam, merah, atau kuning. Energi ini bisa kebolak-balik ya teman-teman, atau bisa vice versa. Jadi kalau kamu misalnya milih pile pertama, bisa jadi cocoknya di pile kedua, itu nggak apa-apa. Atau sebaliknya juga seperti itu, it's okay, no problem. Artinya energi itu bisa kebolak-balik karena bagaimanapun kamu sudah terkoneksi di channel ini atau di energi ini, sehingga kamu bisa merasakan getaran-getaran dari kartu-kartu selain yang kamu pilih. Oke. Baik, sekali lagi teman-teman, ini juga bersifat general reading, jadi tidak semuanya bakalan resonate ya, tidak akan semuanya resonate. Hanya mungkin sebagian kecil atau sebagian besar, tidak akan 100%. Oke, silakan teman-teman pilih salah satu. Saya hanya membaca secara singkat saja, tapi detail. Ya, insya Allah nanti detail. Saya hanya menggunakan 3 kartu di masing-masing pile ini. 1, 2, 3. Pilih hitam, cincin kuning, atau cincin merah atau kuning. Silakan. Oke, sudah cukup ya. Yang milih pertama kali di cincin hitam, saya akan geser cincin yang kedua dan ketiga. Saya tarik ke atas. Oke. Seperti itu, dan sekarang kita akan buka kartu yang pertama atau pile pertama. Set. Oke. Yes, teman-teman, kita bisa melihat di sini ada yang pertama ada Two of Swords ya, ada Two of Swords. Nah, ini pilihannya. Oke. Terus kemudian ada Five of Wands, ada Five of Wands. Yang terakhir ada Six of Wands. Oke. Sekali lagi, Two of Swords, ada Five of Wands, ada Six of Wands. Nah, teman-teman, sekali lagi, ini khusus buat cewek. Jadi artinya, saya bakal membacakan ciri-ciri cowok atau jodoh yang bakal datang, yang bakal didatangkan oleh Tuhan, oleh alam semesta itu seperti apa. Oke. Jadi cowok boleh nonton juga, siapa tahu nanti yang kesebut oleh saya, yang kebaca oleh saya itu adalah ciri-cirinya mirip-mirip kamu juga gitu kan. Siapa tahu seperti itu. Jadi ini khusus cewek, tapi yang nonton boleh cewek cowok juga. Oke, ciri-ciri jodoh yang pertama. Di sini saya melihat bahwa cowok yang menjadi jodoh kamu sepertinya untuk file pertama saya melihat di sini dia orangnya introvert. Dia orangnya introvert atau tertutup. Dia orangnya ciri-cirinya orangnya tuh cukup pemalu ya, tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara, dia orangnya pemalu, tidak banyak bicara, dan cukup pendiam ya. Artinya di sini berarti kamu yang harus aktif, kamu harus lebih banyak agresif. Kalau misalnya kamu ketemu ngobrol sama dia, berarti kamu yang harus banyak-banyak bertanya atau banyak-banyak ngobrol. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena kamu bagaimanapun perempuan itu kan biasanya pinter ngomong daripada cowok gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi cewek itu biasanya lebih banyak ngomong daripada cowok atau pinter ngomong daripada cowok. Karena secara psikologi juga bahwa seorang perempuan itu ya, dia harus menghabiskan 20.000 kata per hari. Sedangkan cowok itu di bawah 10.000. Bayangkan, ya kan? Cowok itu paling 6.000, 7.000 kata kata per hari yang harus dihabiskan. Sedangkan cewek itu minimal 20.000 kata per hari yang harus dikeluarkan, harus diomongin, harus disampaikan, harus diobrolin, gitu kan. Nah, jadi buat kamu nggak masalah. Oke, jadi sekali lagi di sini saya melihat bahwa cowok yang datang atau ciri-ciri cowok kamu, ciri-ciri jodoh kamu adalah orangnya pendiam, tertutup, terus kemudian dia introvert ya. Terus di sini orangnya bisa dibilang
kebalikannya energik itu apa? Jadi katakanlah nggak terlalu energik gitu ya, orangnya lembut, orangnya tuh bukan serba pelan ya, lebih terkonsep. Segala sesuatunya terkonsep, dia melakukan segala sesuatu itu dengan hati-hati ya. Jadi itu ciri-ciri yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, kalau ciri fisik, saya melihat dia cukup cukup ideal secara tingginya kurang lebih 170 maksimal ya, maksimal 170. Terus kemudian badan juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi secara ideal tubuhnya cukup bagus ya, cukup bagus. Terus kalau secara sifat dan karakter, sekali lagi saya melihatnya dia orangnya tertutup, lembut. Terus kemudian tapi dia punya tanggung jawab yang bagus. Dia tipe orang yang pekerja keras ya. Nah, ini terlihat di kartu kedua dan kartu ketiga. Dia tipe cowok, tipe laki-laki yang bekerja keras. Dia cukup punya tanggung jawab dengan keluarganya. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa dia termasuk orang yang sensitif. Dia orang yang sensitif, pemikir, perasa banget gitu kan. Jadi buat kamu para cewek-cewek gitu kan harus hati-hati. Buat kamu yang pilih file ke-1 karena dia orangnya sensitif, jadi gampang sekali tersinggung, gampang sekali memikirkan sesuatu atau sesuatu yang nggak penting tuh dipikirin gitu kan, karena sekali lagi dia orangnya sensitif dan introvert banget gitu loh. Tapi ada banyak sisi positif juga sih dari cowok ini. Dia orangnya pekerja keras dan dia itu punya tanggung jawab yang cukup besar, terutama untuk pasangan, untuk keluarganya, apabila dia menjadi seorang suami dan juga menjadi seorang ayah dan kepala keluarga. Kemudian saya melihat di sini dia di dalam relasi itu bisa dibilang kurang begitu pandai ya, kurang begitu pandai menjalin relasi. Teman-temannya juga tidak terlalu banyak gitu loh, tapi teman-temannya semuanya bisa dikatakan berkualitas. Jadi kualitinya bagus, jadi secara kualitas bagus, tapi secara kuantiti jumlah teman dia tidak terlalu banyak ya. Dan dia seorang yang bisa dikatakan pernah punya masa lalu yang juga buruk ya, sehingga dalam melangkah ke kehidupan yang sekarang dan ke depan dia sangat berhati-hati, terutama ketika dia di dalam urusan cewek, di dalam urusan asmara, dia orangnya sangat hati-hati sekali. Dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama atau terjadi sesuatu yang sama seperti yang dulu dia pernah alami, karena dia sudah pernah punya cukup trauma yang besar, yang kuat, sehingga dia selama ini pun sangat berhati-hati untuk menemukan jodohnya, sangat berhati-hati untuk menemukan pasangannya. Nah, biasanya kalau pasangan itu kan ada semacam kemiripan-kemiripan gitu kan. Di sini kalau boleh saya bilang, antara apakah dia soulmate kamu, apakah dia adalah twin flame kamu, kalau saya melihat di sini, dia sepertinya twin flame kamu ya. Jadi kamu bakal melihat ada semacam kesamaan-kesamaan antara kamu dengan dia. Jadi bisa jadi kamu juga termasuk orang yang agak introvert gitu loh, agak sensitif, agak introvert, tertutup juga. Tapi kalau secara twin flame seperti itu, tapi kalau misalnya dari sisi personality plus, sebetulnya jodoh yang terbaik atau yang baik adalah yang bersilangan ya, berseberangan. Ya, jadi kalau misalnya dia adalah cowok yang introvert, dia pendiam, dia sensitif, biasanya si perempuannya atau pasangannya itu sebaliknya, ya. Jadi ribut, ramai, suka ngobrol, pandai bercerita dan sebagainya seperti itu. Itu gambarannya sih teman-teman. Ya. Nah, secara fisik ciri-cirinya seperti itu. Oh, kulitnya sawo matang ya. Kalau saya melihat kulitnya sawo matang. Ya, dia tidak berkumis, ya ada kumis-kumis tipis begitu, tapi dia tidak suka berkumis. Oke, ya. Kemudian dia tipe orang yang suka menyendiri, ya, dan dia sepertinya tipe orang yang juga suka membaca buku, ya, suka membaca buku, suka belajar, suka mencari referensi macam-macam buat motivasi dirinya sendiri. Tapi so far sih dia orang yang bertanggung jawab, dia orangnya cukup punya loyalitas dan kesetiaan yang bagus. Dan sekali lagi dia sangat berhati-hati dalam mencari pasangan. Jadi kamu juga harus berhati-hati agar kamu dipilih oleh dia menjadi pasangannya. Agar kamu dipilih oleh dia untuk menjadi istri dan pendamping hidupnya, menjadi jodoh sejatinya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa yang positif, diaminkan saja, karena siapa tahu dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang saya ceritakan di sini, atau seseorang yang saya sampaikan ciri-cirinya di sini. Karena bagaimanapun, ini kita membaca secara energi, dan saya berharap secara vibrasi pun nanti bisa
menjadi sebuah afirmasi dan visualisasi dan doa bersama, sehingga kamu tuh menemukan sosok atau ciri-ciri seperti yang saya sampaikan dalam video ini. Oke? Buat file pertama, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam semangat baru buat kamu, ya. Apalagi buat kamu yang sekarang ini lagi, aduh, kapan dong Mas Damar jodohku datang gitu kan. Oke, mudah-mudahan segera datang ya. Jadi masalah waktu biar Tuhan dan alam semesta yang menentukan, karena semua menjadi sebuah rahasia yang kita tidak pernah tahu. Tapi setidaknya dengan energi-energi dari kartu tarot ini, kita mencoba membuat sebuah doa, membuat sebuah afirmasi dan visualisasi ya. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini tarot gitu kan. Kan kita nggak tahu dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tarot ini adalah sebagai bentuk aplikasi energi juga, psikologi juga. Bahwa di situ kita juga bermain energi, ya. Kita melakukan afirmasi, kita melakukan semacam doa-doa dan visualisasi juga. Harapannya adalah apa? Ini menjadi sebuah kayak semacam the law of vibration. Jadi menarik sesuatu yang memang sedang kamu fokuskan dan yang memang sedang kamu inginkan. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, file pertama cukup itu dulu teman-teman. Kita menuju ke file kedua. Oke teman-teman, kita sudah sampai di file kedua, dan buat kamu yang sudah pilih file kedua, siap-siap kita bakal bacakan. Sudah kita buka, di sini ada The Sun, ada Six of Cups, ada Eight of Pentacles ya. Oke, The Sun, Six of Cups, ada Eight of Pentacles. Ciri-cirinya seperti apa? Oke. Saya melihat untuk ciri-ciri jodoh kamu, ciri-ciri cowok yang bakalan datang dalam kehidupan kamu, yang bakalan menjadi jodoh sejati kamu. Dia orangnya adalah orang yang sangat bergairah, dia orangnya sangat ekstrovert, kebalikannya dari yang file pertama. Dia orangnya energik, orangnya dia tuh supel, ya, supel. Dia pandai bergaul, dia pandai berbicara, dia pandai membawa suasana, ya. Dia juga tipe orang yang sayang sama keluarganya, tipe orang yang penyayang sekali. Walaupun di luar dia tuh kayak yang bergairah, banyak temennya, dan dia tipe orang yang suka bermain, suka dolan ya, suka main, bukan suka bermain, suka main ya, suka istilahnya menjalin relasi kesana kemari. Dia main ke tempat teman ya, dia dolan ke sana, ngobrol ke sana, kemari, kesana kemari segala macam. Nah itu tipenya seperti itu. Jadi dia gampang sekali bergaul, orangnya supel ya. Terus di sini ada Six of Cups ya. Ini biar jelas ya. Oke. Six of Cups. Six of Cups. Terus kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Menggambarkan sekali bahwa dia tipe orang yang bertanggung jawab sekali pada keluarganya, dan kemudian dia tipe orang yang juga bekerja keras ya. Bekerja keras untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri juga, karena dia tipe orang yang sangat memikirkan masalah kehormatan, harga diri, hal-hal yang berhubungan dengan citra dirinya, ya, berhubungan dengan citra dirinya, sehingga dia tuh sangat-sangat menjaga hal itu. Ya, penampilan dia juga sangat dijaga. Ini kalau boleh saya bilang penampilannya, ciri-cirinya adalah penampilannya rapih, ya, penampilannya rapih. Boleh dibilang dia termasuk orang yang mengikuti fashionable juga, mengikuti model gitu ya, dan dia rapih orangnya, rambut, pakaian itu dia orangnya rapih, dia orangnya bersih dan rapih. Terus kulitnya, kalau boleh saya sampaikan ciri-cirinya putih di sini, ciri-cirinya putih dan tidak berkumis juga, rambutnya hitam. Kemudian dia tipe orang yang bergairah ya, banyak temennya di situ, dan dia tipe orang yang tanggung jawab dan pekerja keras ya. Kalau sifat karakter, sekali lagi dia ekstrovert ya. Ekstrovert, dia agak keras ya. Kalau bicara itu dia tegas. Orangnya keras, agak keras ya, dan kalau bicara tegas. Jadi secara personality dia punya prinsipal yang sangat kuat ya. Dari sisi prinsip dia orangnya kuat ya. Boleh dikatakan egonya juga cukup kuat, cukup tinggi juga. Jadi nggak apa-apa ya, karena bagaimanapun kamu juga membutuhkan orang-orang yang seperti itu, atau membutuhkan jodoh yang seperti itu. Supaya apa? Kamu ada yang melindungi, ada yang bertanggung jawab, ada yang menjadi sosok panutan bagi kamu juga, seperti itu ya. Terus kemudian dia itu juga banyak yang suka ya, dia tuh banyak yang suka. Artinya tidak hanya
apa namanya, lawan jenis, tapi teman-teman cowok juga suka. Dan hati-hati juga bahwa dia tuh teman-teman ceweknya itu banyak ya, teman-teman ceweknya banyak, tapi bukan berarti dia terus kemudian apa sih ya, yang gampang begitu ya, enggak gitu loh. Dia punya prinsip sekali lagi, tapi dia teman cewek itu relasi-relasi banyak, karena dia teman sosialnya juga banyak. Ya kenapa? Karena dia memang tipe orang yang pandai bergaul, pintar bicara gitu kan, komunikasinya juga bagus, sehingga dia tuh sangat mudah untuk membangun suasana, sangat gampang untuk menciptakan suasana, dan dia tuh sangat pandai untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Secara sifat, watak, karakter, yaitu tadi sudah saya sebutkan, dia orangnya keras. Terus kemudian karena dia keras, kemudian punya prinsip ya, dia cukup disegani juga. Di kalangan di teman-temannya, dia cukup disegani, dia cukup dihormati, karena dia punya power yang sangat kuat ya, sangat kuat. Terus dia tipe orang yang kalau boleh dikatakan suka mentraktir juga ya. Dia ini suka berbagi ya, suka berbagi. Dia suka traktir teman, suka memberi, suka memberi hadiah segala macam. Jadi buat kamu pun nanti akan ada surprise-surprise yang dia berikan ke kamu. Hadiah ketika kamu ulang tahun, hadiah kejutan-kejutan mungkin ketika dia dapat rezeki, dan seterusnya seperti itu. Dia orangnya suka jalan ya, dia suka makan. Jadi bisa nanti sewaktu-waktu kamu ketika nanti kamu sudah ketemu sama dia, itu kamu akan sering diajak jalan makan dan mungkin nongkrong di mana gitu kan, karena dia suka menemukan hal baru, suka dengan tantangan-tantangan baru. Oke, teman-teman, ini bersifat general ya, artinya tidak akan semuanya resonate, tapi energi ini juga bisa maju mundur. Kalau misalnya saya mencoba membacakan ciri-ciri jodoh ini yang akan datang, tapi bisa jadi sebagian dari kamu sudah merasakan dan bahkan hadir dalam kehidupan kamu. Ya, atau bahkan mungkin ada yang sudah pernah ya, sudah kelewat dan sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Jadi kalau boleh saya bilang, ini energinya maju mundur ya. Bisa jadi kamu belum merasakan sama sekali, tapi bisa jadi kamu sudah merasakan hal itu dan orang itu sudah hadir dalam kehidupan kamu. Oke, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran-gambaran secara detail, secara spesifik buat kamu ya. Dan dia sayang banget sama keluarga, sayang banget sama anak, perhatian dan tanggung jawab sekali sama anak. Oke, pile kedua saya rasa itu cukup dulu ya. Kita akan menuju ke pile ketiga, cincin berwarna kuning. Oke, selamat datang di pile ketiga teman-teman. Buat kamu yang pilih pile ketiga, silakan untuk menyimak video ini sampai dengan selesai. Di pile ketiga ada cincin kuning ya. Tadi buat kamu yang sudah pilih cincin kuning, inilah isi kartunya. Ada Temperance, ada King of Wands, ada Ace of Swords ya. Kita deketin. Ada Temperance, kemudian ada King of Wands, ada lagi Ace of Swords. Oke. Ciri-ciri yang saya dapatkan, yang saya tangkap di sini, dia orangnya jauh lebih tua daripada kamu secara usia. Maksudnya kalau yang lain tadi kan jaraknya mungkin antara sekitar 5 sampai 10 tahun. Kalau ini jaraknya bisa 10 tahun ke atas ya. Jadi 10 tahun, 15 sampai 20 tahun. Secara pribadi dia orangnya tenang, penuh wibawa. Terus kemudian dia orang yang cukup bijaksana atau punya kebijaksanaan yang bagus. Dia orangnya adil. Dia orangnya tidak banyak bicara, tapi dia anteng. Anteng tuh gahar. Lebih ke apa ya, kayak orang kalau misalnya baru ketemu tuh sama dia tuh kayak yang sungkan ya, buat ngobrol sungkan, buat menyapa sungkan dan sebagainya, karena orangnya tuh kereng ya, gahar, tapi hatinya baik ya, meskipun di situ ada sifat kerasnya juga. Secara sifat, karakternya juga karakter keras ya, hanya saja dia tidak menunjukkan dengan perilaku atau body language-nya ya, gesturnya tetap gesturnya nggak menunjukkan orang yang keras, tapi dia secara gestur dia orangnya tuh pelan gitu kan, jalan tuh juga pelan. Beda dengan yang kedua tadi, pile kedua tuh energik, jalannya cepet dan sebagainya. Kalau ini orangnya tuh santai, slow motion ya. Jadi slow motion maksudnya dalam hal bicara, dia orangnya tenang, anteng. Terus kemudian gestur gerak tubuhnya itu juga enggak yang cepet-cepet begitu ya. Dia lebih ke tenang, santai, slow motion, jalannya juga santai, tapi penuh wibawa, penuh energi dan powerful banget.
Dia orangnya bijaksana, dia orangnya adil. Satu sisi dia pemarah ya, satu sisi dia pemarah. Dia orangnya pemarah dan sedikit juga agak gampang tersinggung juga, sensitif. Ya, terus kemudian dia orangnya tuh selalu selalu berpikir ke arah ke depan. Dia tidak suka bicara dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Dia lebih suka hal yang sekarang dan apa yang akan dilakukan sekarang untuk masa depan, untuk ke depan nanti. Dia sekali lagi orang yang punya jabatan cukup bagus, dia orang yang punya kedudukan cukup bagus ya, dan dia sepertinya lebih cocok di pemimpin ya. Jadi sosok atau ciri-ciri jodoh kamu ini yang ketiga ini adalah dia seorang pemimpin ya. Masalah di levelnya apa itu nanti bisa bervariasi karena energinya untuk banyak orang. Jadi kalau kamu pengen melakukan secara personal reading, silahkan aja kamu bisa chat ke nomor yang tertera di sini atau di deskripsi. Kalau ini saya melihat dia punya keadilan yang cukup bagus gitu loh. Cuman walaupun begitu kadang-kadang dia juga suka ada kebimbangan di saat mau ngambil keputusan. Meskipun dia orang yang cukup tegas, tapi kebimbangan itu maksudnya adalah lebih kepada pertimbangan agar keputusan yang dia ambil tidak salah atau tidak salah langkah ya. Dia selalu pengen mengawali segala sesuatu dengan hal baru gitu loh. Dia suka tantangan sekali. Dia suka tantangan, dia suka dengan hal-hal yang membuat adrenalin dia itu terpacu gitu kan. Tapi dia termasuk pekerja yang bisa dibilang bukan keras ya, pekerja cerdas. Jadi dia lebih mengutamakan bekerja tapi menggunakan otak, menggunakan skill dan kemampuannya. Di file kedua pun sama tadi ya, tapi yang jelas ini lebih kelihatan. Terus kemudian dia selalu pengen mengawali harinya dengan hal-hal baru. Dia selalu menciptakan ide-ide kreativitas yang baru. Dia selalu menciptakan sesuatu yang baru, terutama di pekerjaannya ya. Ketika dia memimpin segala sesuatunya dibuat seperti ada hal baru ya, ada hal baru. Dia mencari motivasi untuk memberikan di-share kepada teman-temannya, anak buahnya dan sebagainya. Kalau secara sifat watak dan karakternya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, gitu loh. Jadi kalau secara personality dia tipe orang yang koleris ya. Koleris itu kan berarti dia punya kemampuan untuk memimpin, dia punya kemampuan untuk mendelegasikan segala sesuatu atau pekerjaannya, dan dia lebih banyak memiliki pengikut atau semacam kayak anak buah begitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Tapi yang jelas ciri-ciri secara fisik dia orangnya berkumis ya, kulitnya agak gelap. Ya boleh dikatakan kayak agak hitam begitu. Terus kemudian rambutnya pendek tapi lebih ke agak ikal tapi pendek. Terus ya dia berkumis tanpa jenggot ya, terus agak gemuk sedikit, tingginya tidak lebih dari 165 ya. Tidak lebih dari 165, jadi 165 ke bawah. Itu gambarannya. Terus kemudian perutnya agak besar sedikit ya, seperti itu. Tapi yang jelas itu adalah tipe atau ciri-ciri jodoh yang bakal hadir dalam kehidupan kamu, atau ciri-ciri jodoh buat kamu. Oke, buat teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Gambaran-gambaran ini semoga menjadi sebuah doa buat kamu yang sedang menantikan jodoh, buat kamu yang sedang menunggu kehadiran dan keajaiban yang berkaitan dengan jodoh. Jadi sekali lagi bacaan-bacaan seperti ini mudah-mudahan menjadi sebuah doa, afirmasi dan visualisasi, dan sekaligus memberikan sugesti yang positif buat teman-teman semuanya. Oke, saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Dan buat kamu yang pengen personal reading atau private reading bersama saya, silahkan langsung menghubungi ke nomor yang tertera atau di nomor yang ada di deskripsi. Kamu bisa melakukan personal reading, self healing dan juga spiritual coaching bersama saya. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Damar Aji akan terus berkembang. Oke? Jangan lupa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.